Siap, naik Pak. Nah, ini alhamdulillah. Kok jadi gini komalnya? Si. Halo Pak. Halo. Tunggu, komalnya kok jadi gini ya? Si. Tunggu aku perbaikin dulu ya Pak. Oke. Nah, gini kan enak. Dari mana Pak tadi Pak? Dari gereja ada beberapa urusan tadi di gereja. Ada masalah kah? Enggak, jadwalnya kami itu Jumat tuh ada latihan musik Oh gitu. untuk pelayanan minggu. Oh gitu ya, siap. Oke, aku sapa dulu ya teman-teman di YouTube ya. Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Terima kasih sudah menunggu dari tadi ya. Ini Pak Pendeta ditungguin sama teman-teman saya di YouTube ini. Waduh. Itu teman-teman. Ya teman-teman di YouTube, sesuai dengan apa namanya ya, kesepakatan kami waktu itu Pak Pendeta ngajak kitab suci siapa yang berubah-ubah kan gitu kan, Quran atau Bible gitu. Mungkin berhubung ini komal saya pasti selalu dulukan tamu saya. Silakan Pak Pendeta. Gimana nih maksudnya? Tapi sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Bagus lah, nggak berdengung kayak kemarin Pak. Bagus. Iya, yang saya takut kayak yang kemarin. Enggak, tunggu, aku tanya dulu ya teman-teman di YouTube ya. Kedengeran nggak teman-teman di YouTube? Teman-teman di bawah kedengeran nggak? Teman-teman di bawah sama teman-teman di YouTube kedengeran nggak? Coba aku tunggu komennya ya. Sabar ya Pak Pendeta. Tunggu komen dulu ya. Oke. Coba gimana teman-teman di, coba Pak Pendeta bersuara Pak. Saya 1, 2, 3. Oke, si. Gimana teman-teman? Kedengeran nggak suaranya Pak Pendeta? Di bawah bagus, oke, di bawah bagus. Kalau di YouTube gimana? Kedengeran? Dengar Bang, kedengeran. Oke, aman. Silakan Pak. Aman. Ya takutnya kayak yang lalu. Saya nggak tahu mulai dari mana. Saya karena materinya tadi tentang apa ya? Saya kok. Loh, kan Pak Pendeta sendiri yang minta kapan hari aku iakan. Iya sih, apa tentang Tantar. Saya lupa tuh. Tema utamanya tuh kemarin kitab siapa yang berubah-ubah? Quran atau Bible gitu. Oke. Ya. Mas Ardi dulu aja, saya gimana? Saya maksudnya mengikuti, maksudnya mau dibawa kemana perdiskusian ini, mungkin saya jadi ngikuti aja. Kalau saya mulai duluan, saya juga bingung mulai dari mana. Ya udahlah, aku buka data dulu ya. Aku sengaja nggak buka data dulu, sahabat ya. Oke lah. Kok nggak ada suaranya? Terus gitu. Siapa yang bilang nggak ada suara? Itu ada. Emang ada suara, teman-teman? Aman katanya. Si. Oke, aku buka Quran dulu ya. Mana ini ya? Aku perlu tunjukin data atau aku baca aja Pak? Gimana Pak? Ya nggak apa-apa lah, baca juga nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak minta ditunjukin ya saya tunjukin gitu ya, gimana? Oke. Ya. Nanti kalau saya juga minta ditunjukin ya Bapak juga tunjukin gitu aja ya. Oke. Karena kalau bolak-balik apa ini namanya? Apa molak-malik kamera nanti lemot ya. Ya. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang menonton di YouTube dan juga yang menonton di TikTok.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berdiskusi dengan Bapak Pendeta One Excel gitu kan, mengenai temanya adalah kitab siapa yang berubah-ubah sehingga nanti bisa disebut sebagai kitab suci. Ya, saya akan paparkan dulu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah atau Allah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami atau Allah pula lah yang memeliharanya. Dan Al-Quran itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lisan dan dihafal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lisan. Jadi Nabi Muhammad menghafal itu. Dan Allah jamin hafalan Nabi Muhammad itu. Di dalam Quran juga disebutkan. Nanti kalau Pak Pendeta mau minta udah tanya, ya saya buka. Saya tadi nungguin Pak Pendeta karena sambil ngobrol-ngobrol, jadi nggak sempet. Sambil ngobrol sama teman-teman tadi ngeliat kan. Sempat lihat pas jam 8 lewat sekian gitu saya sempat. Itu. Ya itulah, oke lah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah ditambah-tambahin, tanpa ada yang merubah-rubah. Ingat ya, Al-Quran itu, yang disebut Al-Quran itu mutawatir secara lafzi dan juga secara maknawi. Dengan adanya kemutawatiran Al-Quran ini, maka sampai detik ini, dari 1400 tahun yang lalu sampai detik ini, seluruh bumi, seluruh dunia yang ingin merontokkan Al-Quran, ingin bilang bahwasanya Al-Quran itu berubah, sampai detik ini tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwasanya Quran itu berubah-ubah. Quran diturunkan dalam 7 ahruf tuh, atau 7 ahruf. Ya, nanti Pak Pendeta bisa tanya. Jadi orang-orang Arab itu ada banyak sekali ada Bani Quraisy, Bani Tamim dan lain sebagainya. Quran kenapa kok harus mutawatir? Jadi periwayatan yang paling tinggi itu adalah Quran. Seluruh buku apapun juga, seluruh kebenaran apapun juga, periwayatan tertinggi di dunia sampai detik ini tidak ada yang bisa mengalahkan Quran. Gak bisa. Kenapa kok seperti itu? Karena Quran mutawatir secara lafzi dan Quran mutawatir secara maknawi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, misal bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Para sahabat menulis. Setelah ditulis oleh para sahabat, kemudian dibacakan lagi yang ditulis tadi kepada Nabi. Coba kamu tadi nulis apa? Dibacakan lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, benar. Seperti itulah, ada proses verifikasi. Ada proses verifikasi dari siapa? Dari sang penerima firman. Logis nggak ini? Logis sekali. Bisa diterima nggak secara ilmiah? Sangat bisa diterima secara ilmiah. Bahkan seluruh kampus di dunia saat ini keilmuannya menggunakan keilmuan dari Islam. Apa itu? Daftar pustaka. Itu adalah keilmuan yang berasal dari Islam. Daftar pustaka,
periwayatan ini diambil dari mana, ini diambil dari mana, yang ini diambil dari mana, ini diambil dari mana, semuanya harus tertulis di daftar pustaka. Ketika kami di universitas, kepanjangan ya Pak, udah gitu aja. Mohon maaf Pak, ya lanjut silakan Pak. Bah, kepanjangan kali Bah, mohon maaf. Oke, lanjut. Mungkin formatnya karena waktu yang terakhir itu kita sempat sampai 3 jam apa 4 jam gitu saya lihat di YouTube. Iya, jangan lama-lama ya. Ya, aku besok gitu pagi, aku besok pagi Pak, itu jam 6 itu ada acara Pak. Kalau sampai aku tidur di atas jam 2 malam, jam 1 malam, gak bisa bangun aku besok Pak. Iya. Gitu. Ya, besok pagi aku ada jadi. Ya, sekarang berarti jam 9, ya jam 9. Ya 1,5 jam aja lah Pak, 1,5 jam aja ya. Sekarang jam 9 lebih 15, berarti ya sekitar jam 10, setengah 11 lah, setengah 11 lah. Oke. Gitu aja. Silakan Mbak. Oke. Ya, terima kasih waktunya dan kesempatannya Mas Ardi atau Bang Ardi ya. Kita bisa kembali diskusi nih. Janji saya kan waktu itu seminggu ya, ini kayaknya jadinya 2 minggu ya, karena memang agak sibuk saya minggu kemarin. Gak ada masalah Pak, santai, aman-aman. Dan kayaknya hari apa ya, diingetin lagi, iya juga ya. Oke. Dan saya waktu itu hari Rabu kalau nggak salah, memang saya nggak bisa, dan hari Kamis juga kemarin nggak bisa. Hari ini yang saya pikir saya mungkin punya waktu yang agak luang untuk kita diskusi. Berhubung dengan kitab siapa yang berubah, tadi Mas Ardi bilang bahwa bisa menjamin bahwa Quran itu tidak berubah. Kalau dari saya mau sampaikan dulu tidak berubah ini apanya, begitu? Apakah nilai kebenarannya atau kata-kata per kata? Karena memang begini. Harus diakui bahwa di dalam kekristenan kami tidak pernah klaim, ya, tidak pernah klaim bahwa kitab kami itu tidak berubah huruf per huruf, itu kami tidak pernah klaim, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kebenaran, nilai kebenaran yang di dalamnya, kami yakin bahwa memang nilainya harus tidak ada perubahan, gitu. Nah, kalau tulisan per tulisan ya, saya tahu Mas Ardi ini banyak datanya. Ya, nanti pasti akan buka tentang Sinaiticus, Vaticanus, mungkin kalau mau dibuka datanya ya. Nanti kita bisa berargumentasi di situ kalau memang ada data yang disampaikan ya. Tetapi saya lebih suka kalau kita bicara tentang apa yang berubah itu adalah mungkin nilainya atau esensi kebenaran di dalam. Tapi kalau memang mau dibawa kepada tulisan per tulisan, huruf per huruf juga nggak masalah. Nah, balik lagi ke pernyataan dari Mas Ardi yang bilang bahwa tadi Al-Quran mengatakan bahwa wahyu Al-Quran itu dijamin oleh Allah, gitu kan? Tadi suratnya kalau nggak salah Al-Hijr ya, ayat 9 ya. Nah, tapi kalau nggak salah itu gini, mungkin ini sebuah pertanyaan aja, apakah wahyu Tuhan itu bisa berubah? Kan gitu, saya mau tanya begitu. Karena kan menurut Al-Quran pun dikatakan bahwa Injil itu juga wahyu Allah, ya, kitab atau perkataan Allah ya. Injil perkataan Allah, Taurat itu juga, kitab-kitab sebelumnya itu juga perkataan Allah. Akan menjadi sesuatu yang buat saya cukup kurang bisa saya terima dengan akal sehat kalau sama-sama wahyunya Tuhan, tetapi satu dijaga, yang satu tidak, begitu kan? Artinya di sini ada sebuah sebuah pilih kasih gitu ya. Kok wahyu yang satu dijaga, wahyu yang satu tidak dijaga? Itu menurut pandangan saya gitu. Dan kalau pembuktian secara tulisan, ya nanti kita akan diskusikan ke depan. Tapi yang mau saya tanyakan adalah pernyataan dari tadi dikatakan bahwa wahyu dari Tuhan itu atau perkataan dari Tuhan itu kok satu dijaga, satu tidak, itu juga masalahnya kan gitu. Dan kemudian kalau memang Alkitab atau kitab kami ya,
Oke, sebut saja kalau Taurat dan Injil, Zabur, ya memang seluruh Alkitab itu memang isinya itu. Tapi mungkin saya akan spesifik kepada ini aja ya, kepada Injil mungkin ya. Nah, apakah Injil berubah-berubah? Ya, mungkin bisa jadi ada beberapa persen. Saya nggak bisa bilang bahwa Injil itu memang huruf per huruf, kata per kata sama persis, karena menurut informasi yang saya dapat bahwa memang Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani, terus kemudian ditulis lagi dalam diartikan dalam bahasa Yunani kan, karena kita tahu bahwa Perjanjian Baru itu dalam Kodeks Sinaiticus Vaticanus itu ditulis dalam tulisan Yunani ya. Nah, ada kemungkinan bahwa translate itu mengalami perubahan kata gitu. Ada kemungkinan ya. Jadi kalau menurut saya juga tidak bisa katakan bahwa Injil itu 100% tulisannya itu tidak berubah sama sekali. Saya tidak bisa katakan begitu. Tapi saya lebih cenderung kepada esensi dari Injil itu yang kita pegang gitu. Ya. Mungkin bisa dijawab dulu Mas Ardi tentang keberatan saya tadi, kok kalau sama-sama perkataan Allah, satu dijaga dan satu tidak, mungkin bisa dijawab. Oke Pak, baik, terima kasih. Saya akan jawab Pak. Kenapa kitab-kitab sebelumnya tidak dijaga Allah, sedangkan Al-Quran dijaga Allah, kan begitu kan Pak? Ya. Oke, jawaban paling logisnya adalah karena kitab Al-Quran ini adalah kitab yang dibawa oleh penutup para nabi. Gak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Selesai, habis. Jadi risalah kenabian berakhir di Nabi Muhammad. Artinya semua peraturan-peraturan yang dulu pernah Allah terangkan di dalam kitab-kitab sebelumnya pada Bani Israel disempurnakan di dalam Al-Quran. Misal dulu ada hukum tuh yang namanya telinga ganti telinga, tangan ganti tangan, mata ganti mata, dan lain sebagainya. Tuh disebutkan juga di Quran, itu ada Pak. Disebutkan juga itu ada, menceritakan kitab-kitab terdahulu gitu kan. Tapi setelah Islam hadir disempurnakan Pak. Kenapa? Karena makanya kenapa kitab Taurat, Zabur dan Injil itu hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Bani Israel, dan yang bisa melakukan itu hanya Bani Israel. Selain Bani Israel nggak bisa. Dan itu hanya untuk khusus Bani Israel saja Pak. Hanya khusus. Jadi terbatas itu Pak. Gitu. Terbatas itu. Jadi wajar sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Karena belum final, belum selesai risalah kenabian. Makanya hadirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah kenabian, penerus daripada risalah nabi-nabi sebelumnya. Peraturan-peraturan sebelumnya gitu dibawa, gitu kan. Nah, kenapa Quran dijaga? Yes, Quran pasti dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya kok nggak adil, bukan kok nggak adil, bukan. Karena apa? Karena setelah Nabi Muhammad wafat, nggak ada lagi nabi, Pak. Nggak ada lagi nabi. Artinya tidak ada risalah peraturan-peraturan baru lagi, nggak ada. Finalnya di sini. Telah kusempurnakan. Sorry, aku baca ya ayatnya. Aku lupa. Nih, aku nggak enak ntar kan. Ntar dulu aku baca dulu ah. Dimarahin orang ntar kalau aku salah. Yang lihat ini ada ustadz juga, beh. Kacau kali. Mana ini? Ini pada hari ini telah, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Masya Allah. Islam disebut, Pak, sebagai agama. Islam disebut sebagai agama. Di lain Islam gak ada yang disebut sebagai agama, gak ada.
Bahkan di kekristenan, Kristen bukan disebut sebagai agama juga. Hanya Islam satu-satunya yang disebut oleh Tuhan sebagai agama. Itu di surat Al-Maidah ayat 3, teman-teman bisa cek sendiri. Itu. Dan perlu saya koreksi, kitab Bapak bukan Injil. Kitab Bapak bukan Injil. Tapi Biblos. Biblos Genesis tuh. Atau kalau mau pakai definisi kabar baik berarti archeto evangelion Isu Kristu huyo teu. Nah, itu kalau mau pakai apa namanya evangelion, tapi bukan Injil, mohon maaf Pak. Nanti kalau Bapak mau menyanggah saya bicara bukan Injil, ya nggak apa-apa, ya kan, nggak ada masalah. Nah sekarang ini saya sudah boleh bertanya gantian ya, atau gimana Pak konsepnya? Enggak apa-apa. Silakan. Oke. Saya ingin fokus dulu di yang Bapak sampaikan. Saya nggak akan melebar kemana-mana, nggak akan melebar kemana-mana. Saya ingin Bapak buktikan bahwasanya kitab Bapak itu adalah betul-betul Injil, betul-betul Injil. Itu yang, dan saya minta tolong etimologi kata Injil itu dari mana? Nah, gitu aja sih. Silakan Pak. Oke, ini saya catat dulu, takutnya nanti saya meleset ya poin-poinnya, maksudnya pertanyaan. Siap. Ya bagus, karena harusnya kayak gitu. Itu. Harusnya kayak gitu. Ini apakah betul-betul Injil? Itu ya pertanyaannya ya. Ya, dari mana etimologi Injil dan apakah betul-betul, dan buktikan bahwasanya kitab Bapak itu memang Injil gitu lah. Oke, Injil itu kalau bahasa Inggrisnya memang Gospel ya, dari Gospel itu dari Godspell, itu dari bahasa Inggris kuno, itu Godspell ya, yang artinya adalah kabar baik, dan itu juga diambil dari bahasa Yunani yang Evangelion ya, Evangelion atau Evangelion gitu. Dan kemudian kalau nggak salah dalam bahasa Aramaiknya atau Suryaninya itu Evangelion, itu juga Evangelion kalau nggak salah. Ya, itu juga bahasanya yang artinya juga kabar baik begitu. Jadi kemudian, nah saya tahu bahwa ada teman-teman Muslim yang tidak setuju dengan pernyataan saya bahwa kata Injil itu serapan dari Evangelion. Ya, Evangelion itu sudah mulai sebagai Injil atau sebagai kabar baik dari Yesus Kristus sudah mulai digemakan, kan artinya dari abad 1 gitu ya. Nah kemudian mungkin teman-teman teman-teman Muslim nggak akan terima gitu ya kalau ini kok serapan gitu. Nah saya nggak berkata kosong ya, saya berkata dasarnya ada, ya mungkin pernah saya sampaikan ya, Dr. Menahem Ali ya, beliau dokter dalam bidang filologi, dia mengatakan bahwa Injil itu memang bukan bahasa asli dari Arab. Injil itu serapan dari bahasa Yunani. Ini dia sendiri ya, bukan bermaksud untuk menabrak-nabrakin Bang Andriansa dengan Profesor Menahem Ali, bukan. Tapi kan data saya ini kan harusnya juga data dari, nggak bisa dari kalangan Kristen saja kan. Saya punya data dari kalangan Muslim, dan beliau adalah guru besar untuk filologi kan gitu. Jadi saya pikir cukup kredibel data yang saya bawa dari pernyataan Ustadz Menahem Ali ini gitu. Ya. Nah terus kalau dikatakan betul-betul Injil, ya kami percaya. Kenapa? Karena di Quran juga dikatakan bahwa pengikut Nabi Isa itu kan berpedoman pada Injil, begitu kan. Nah, Injil itu adalah sesuatu, kalau nggak salah yang lalu juga pernah Mas Ardiansa bahas itu bahwa kitab Injil itu dari kata kitaba itu kata taban, Injil itu intisari itu kalau nggak salah. Jadi Mas Ardiansa mau menjelaskan pada waktu itu kitab Injil adalah ketetapan-ketetapan tentang sesuatu hal, intisari dari sesuatu hal. Nah itu kalau nggak salah waktu itu Mas Ardiansa sempat singgung. Nah, tetapi ternyata kata kitaba itu memang bisa berarti ketetapan, tapi juga bisa berarti tulisan, bisa berarti juga kitab atau buku. Nah gitu. Jadi
saya melihat waktu itu cuma mengambil satu bagian, padahal pengertian kitabah itu ada beberapa. Gitu. Terus kemudian, sebentar, kok ada jaringan masuk? Ya. Terus kemudian kata Injil, waktu itu Mas Ardiansa sempat bilang bahwa Injil itu kalau nggak salah dari Anjalna atau apa gitu, yang artinya intisari atau apa ya? Ya pokoknya intisari kalau nggak salah waktu itu artinya. Nah, sedangkan saya mengambil beberapa dari kalangan Muslim sendiri mengakui bahwa Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diberikan kepada para pengikutnya pada waktu itu. Saya mengutip dari pernyataan dari Donditan. Donditan berapa kali ngomong begitu, bahwa Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa dan diberikan kepada orang-orang pengikutnya. Tapi dia bilang pada zaman itu seharusnya kurang tepat, karena Injil pengikut Kristus, pengikut Yesus itu bukan cuma zaman itu, tapi sampai saat ini juga masih tetap ada kan pengikut Kristus. Jadi apakah yang saya pegang ini betul-betul Injil? Ya, saya percaya bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah betul-betul Injil yang dimaksud gitu ya. Atau ya kami bilang itu gospel, tapi kami percaya itu juga Injil, karena Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Yesus Kristus menurut dari pandangan Muslim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada pengikut-pengikutnya. Dan ada ayat juga kalau tidak salah di dalam Al-Quran bahwa pengikut-pengikutnya harus memutuskan perkara itu berdasarkan Injil. Gitu. Pengikut Yesus atau kaum Nasrani harus memutuskan perkara menurut Injil. Gitu. Nah itu ada ayatnya. Jadi artinya Injil itu eksis sebagai sebuah tulisan yang bisa diakses oleh para pengikut-pengikutnya. Nah kalau teman-teman Muslim berkata Injilnya mana, kami percaya inilah Injil yang kami pegang. Gitu. Nah, pertanyaannya ke teman-teman Muslim, kalau teman-teman Muslim mempertanyakan apakah ini Injil yang asli, ya silakan, saudara teman-teman Muslim memberikan data Injil yang asli versi Muslim itu yang mana. Gitu. Kami percaya inilah Injil yang asli. Mungkin kepanjangan ya, maaf. Enggak apa-apa Pak. Jadi etimologinya kita sepakat dulu Pak. Etimologi Injil dari bahasa apa? Yunani, Evangelion. Loh, saya nggak tanya Evangelion. Saya nggak tanya Evangelion. Maksudnya etimologi Injil, INJIL, Injil. Jadi lafaz Injil ini lafaz yang saya tanyakan ya. Yeah. Saya nggak tanya apa namanya Evangelionnya. Saya tanya lafaz Evangelion sama lafaz Injil kan beda. Yang saya tanyakan lafaz Injilnya ini dari bahasa mana? Lafaz Injil. Injil ya dalam bahasa lafaz, Arab. Secara lafaz, ya. Ya. Dalam bahasa Arab. Oh, berarti bahasa Arab. Berarti di dalam, oke lah, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Oke Pak, aku izin tangkepin ya Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita cek sekarang, saya pakai data ya. Ya minta izin jangan ditabrak-tabrakkan saya dengan Prof. Menahem Ali. Itu kan karena saya juga punya statement filologi sendiri daripada Prof. Menahem Ali. Kan gitu kan. Saya juga mempelajari teologi, saya juga mempelajari filologi meskipun beliau profesor, saya bukan. Oke, tapi saya pakai data, minimal saya pakai data. Injil ya, mustalahat. Injil, Alkitab Al-Munazzalah ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kitab atau ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam binti Maryam. Ya. Ternyata Injil itu wahwa min an-najlu. Berasal dari kata an-najlu. Tuh. An-najlu. Jadi lafadznya yang saya tanyakan Pak. Lafadz ini berasal dari etimologi lafadz ini. Etimologi lafadz ini ternyata dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya sebelum jadi Injil apa? An-najlu. Wahwa al-aslu artinya apa? Artinya adalah dasar atau pokok-pokok. Ya, pokok apa? Nah, ini dijelaskan. Injil aslun li'ulumin wa hikamin.
dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Nah, itu arti Injil. Saya berhasil menerangkan Injil dengan lafaz yang sama, yaitu Injil. Nah, ini Injil dengan lafaz yang sama. Lafaz yang saya sebutkan Injil, dan pengertian yang sama juga saya sebutkan Injil juga. Jadi bukan fonetik korespondensi ya Pak ya. Saya nggak menerjemahkan dari fonetik korespondensi, enggak, itu beda cerita. Saya menerjemahkan dari lafaz yang kita sebut bersama sebagai Injil. Injil. Kalau orang-orang Kristen kan bilang, oh itu fonetik korespondensi dari kata evangelion. Loh, saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan Injil. Lafaz Injil itu dari mana? Ternyata lafaz Injil itu dari bahasa Arab, Pak. Itu nggak bisa dibantah karena nggak ada lafaz lain. Bahasa Yunani nggak ada lafaz Injil, bahasa Suryani nggak ada lafaz Injil, bahasa Ibrani nggak ada lafaz Injil, bahasa Indonesia juga nggak ada lafaz Injil, kecuali bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Nah, itu baru bener gitu. Jadi lafaz Injil sesuai dengan yang saya katakan. Kemudian kalau Bapak mengatakan bahwasanya Injil itu adalah dari kata evangelion, ya kalau memang Bapak mengatakan seperti itu, di sini saya punya kalender inskripsi Priene. Ini kenapa sih? Nah ini dari kekristenan sendiri, ya. Ini webnya, kalau mau di screenshot. .edu ini adalah .education, bukan blogspot.com. Kalau blogspot itu mungkin satu orang bisa bikin ya, tapi kalau ini .education ini. Oke, nah, di sini ada, nah ini yang nggak bisa dibantah karena ini adalah foto dari inskripsi itu. Ini nggak bisa diedit ini karena ini adalah inskripsi. Oke, apa inskripsinya? Kita cek di sini. Bunyinya apa ternyata? Kita baca dulu ya. Oke ya, Rien de Trikos Moiton di Auton Evangelion Touteo. Oke ya, dari sini ya. Rien de Trikos Moiton di Auton Evangelion Touteo. Apa artinya ini? Ini kapan ini? Kan gitu kan. Kapan dibuat? Ternyata aku terjemahin aja ya, biar gampang dibaca. Ternyata sebelum Yesus lahir nih Pak, Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya evangelion, kabar baik. Kalau kabar baik dalam bahasa Arab Pak, bukan Injil, bukan, salah. Bisyarah atau basiron. Nah, itu kabar baik itu. Basiron itu kabar baik Pak dalam bahasa Arab. Kalau kabar baik, kalau memang mau disamakan ya, oh Injil itu dari evangelion, oh berarti basiron bukan Injil, karena Injil itu artinya enggak kabar baik, enggak gitu ya. Ini evangelion bagi dunia. Itu dibuat tahun berapa Pak ini? 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Ternyata ini fakta Pak. Ternyata yang disebut anak Tuhan atau Touteo itu bukan Yesus pertama kali. Bukan Yesus. Ini good tidings tuh, kabar baik, good tidings. Dari siapa? Kaisar Agustus ternyata Pak. Beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus, Kaisar Agustus sudah disebut evangelion. Ternyata dijiplak oleh Markus. Sehingga di Markus 1, ini Greeknya saya baca ya, Archeto evangelion isu Kristu Wioteu. Nih, Wioteu sama nggak dengan ini? Tuh, Evangelion Touteo sama nggak? Anak Tuhan. Sama ternyata. Ini inskripsi Pak. Nggak bisa diedit-edit, ini inskripsi ini. Nggak ada orang yang bisa ngedit inskripsi ini karena ini difoto, bukan dibuat. Ini foto ya teman-teman ya. Jadi ini batu, inskripsi itu ditulis di atas batu terus difoto. Ini fotonya. Nah, dikasih begini supaya bisa dibaca. Nah, ini aslinya begini-begini ini.
Nah tuh, cahayanya mungkin kurang maksimal, ditambahin begini, jadi maksimal gitu kan. Nah, tapi ini asli gitu kan. Nah jadi makanya kenapa umat Islam itu nggak percaya, tapi ini diterjemahkan Injil. Loh kalau bahas terjemahan ya nggak fair kan kita nggak bahas terjemahan kan gitu kan. Sedangkan di Quran sendiri Pak, di Quran, nah aku buka dulu ya, ntar dulu. Mana. Oke ya. Ntar dulu aku buka. Oh ini. Sedangkan di Quran sendiri, di Quran ya, surat Ali Imran ayat 3. Oke ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ada Pak, fonetiknya ada Pak, Injil tuh, Injil, original teks kami mengatakan Injil, lafadznya sama, lafadz yang saya ucapkan dengan yang diterjemahkan sama Pak. Ini diterjemahkan ya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Fonetik apa namanya, lafadz yang saya sebutkan secara terjemahan Injil dengan lafadz yang saya sebutkan di original teks Injil ini sama Pak, sama, tidak berubah. Jadi Injil dari bahasa Arab. Saya ada datanya. Nah kalau Bapak bisa membantah ini, nggak apa-apa, bantah dengan menggunakan data. Kan saya punya tesis nih. Nah Bapak misal punya antitesis, monggo silahkan. Itu Pak, itu sih saya minta tolong ditunjukkan Pak lafadz Injil di Bible Bapak gitu, lafadznya yang saya minta. Silakan Pak. Oke. Oke, saya mau menanggapi dulu tadi dikatakan bahwa Injil itu, bentar, saya mau catat dulu secara, berarti Injil, kitab Injil itu menurut Bang Ardi gimana, Bang? Ya. Loh, ini bahas adalah Injil atau kitab Injil Pak? Atau Injil boleh, Injil. Ah, Injil dulu. Injil atau kitab Injil? Saya tanya dulu nih. Kalau kitab Injil dan Injil nanti biar nggak salah nangkep, saya membedakan dulu gitu loh. Ini mau bahas kitab Injil atau Injil? Injil aja dulu. Tadi kami bahas Injil ya, Injil ya. Oke, Injil. Injil itu Injil adalah anjal lu. Oh, etimologinya. Wahwa an-najlu. Wahwa an-najlu, dari kata an-najlu. Wahwa ini dari wahwa min an-najlu, dari kata an-najlu. Ya, an-najlu ya, artinya wahwa al-aslu, artinya itu pokok atau dasar. Pokok atau dasar. Nah, secara keseluruhan Injil itu apa? Injil itu apa? Alkitab al-munazzal ala Isa bin Maryam, kitab atau ketetapan yang diturunkan kepada Isa binti Maryam alaihi salam, yang isinya adalah apa tadi? Aslun li ulumin wa hikamin, dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Apakah Injil bisa saya sebutkan sekarang yang dimaksud? Bisa. Saya bisa menyebutkan Injil yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Injil yang dimaksud adalah, dibuka surat Al-Maidah ayat 117. Silakan. Injil yang dimaksud, silakan buka di situ biar Bapak juga punya itu tuh. Al-Maidah 100, aduh sponsor lagi. Saya aplikasi saya sponsor. Tunggu dulu. Al-Maidah saya juga buka di sini ya. Al-Maidah 100 dari 116 dibaca dulu Pak. Dari 116 atau saya atau Bapak yang baca maunya? Saya. Al-Maidah 100 ayat
116 dulu. 116 baru 117. Silakan Pak, dibaca Pak. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Saya dari NU Online ya. Ya nggak apa-apa. ya? Terjemahannya aja nggak apa-apa Pak. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dia Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan aku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya, engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Lanjut Pak, 117-nya Pak. Poinnya di 117. Oke. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah aku, Tuanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau ini Allah ya, engkau perintahkan kepadaku, diperintahkan kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Isa. Apa yang diperintahkan Pak itu Pak di situ tulisannya? Yang diperintahkan apa? Tuhan. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu isi Injil. Pokok kan? Isi Injil adalah pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Apa pokok-pokok pengajaran Nabi Isa? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu. Jadi, Pak. Mas Bang Ardi bilang bahwa cuma itu Injil. Loh kan pokok Pak. Ya. Pokok kan. Berarti, yang disebutkan di Quran ini pokok, iya. Yang disebutkan di Quran pokok. Berarti Quran nggak akan menyebutkan Quran nggak akan menyebutkan panjang kali lebar, enggak. Tapi pokok dari pengajaran Nabi Isa atau Yesus itu pokok. Makanya kenapa saya tadi bilang kan, wahwa al aslu wahwa min an najlu wahwa al aslu. Betul nggak? Ada nggak di situ wahwa al aslu? Dicatat nggak tadi Pak? Iya tadi ada. Bahasa Indonesianya doang atau bahasa Arab atau pakai lafaz Arab juga? Enggak. Oh enggak bisa saya Arab. Enggak Arab tapi dicatat lafaz Arab tapi bahasa Indonesia gitu loh, enggak? Enggak. Saya cuma tulis bahasa Indonesianya saja. Oh iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Pak. Nah, oke ya, saya lanjut ya Pak. Ya. Wahwa al aslu. Pokok atau dasar. Pokok Pak. Ya kan? Injil itu pokok. Nah, yang disebutkan di Quran ya pokoknya doang. Apa pokoknya dari pengajaran Nabi Isa atau Yesus? Menyembah Allah, selesai. Itu pokoknya, Pak. Ya, itu kan dari versi Quran toh ya. Ya nggak apa-apa. Silakan kalau Bapak mau bantah pakai data nggak apa-apa. Silakan. Ya. Kalau saya mengikuti penjelasan dari Bang Ardiansa tadi, artinya bahwa jadi sebuah pertanyaan karena semua orang tahu saat ini bahwa Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Isa bagi pengikut-pengikutnya, kan begitu. Itu yang, dan berapa kali Ahmad Kainama sebut begitu, Donitan sebut begitu. Jadi ya betul kan memang. Kan saya tadi udah bilang Alkitabul Munazzala ala Isa bin Maryam alaihissalam, kitab atau ketetapan yang diturunkan ala Isa bin Maryam kepada Nabi Isa binti Maryam. Kan betul kan? Sama. Pertanyaannya apakah ketetapan pokok tadi itu cuma secara oral atau memang dibukukan? Nah, itu pertanyaan. Oke, baik Pak. Nanti juga akan nyambung ke Bapak ini, karena kita kan udah nggak akan memperdebatkan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, kan bukan itu kan anunya kan ya. Oke. Jadi memang isi daripada pokok-pokok yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, itu ketetapannya tidak pernah dituliskan oleh Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menulis. Tidak pernah ada legitimasi dari Nabi Isa kepada murid-muridnya, wahai muridku tuliskanlah ini, wahai muridku tuliskan. Nggak pernah ada legitimasi, Pak. Dan tidak pernah ada proses verifikasi dari Yesus. Yesus juga nggak pernah kan nyuruh nulis murid-muridnya, Markus tulislah ini, Yohanes tulislah ini, Matius tulislah ini, Lukas tulislah. Nggak ada. Nabi Isa juga demikian. Di dalam Al-Quran tidak pernah satupun diterangkan bahwasanya Nabi Isa menyuruh murid-muridnya untuk menulis, ataupun di hadis itu Rasulullah nggak pernah menerangkan kepada kami bahwasanya Injil itu, kitab Injil itu yang apa ya, yang sah menurut Nabi Isa itu nggak pernah disuruh untuk menuliskan. Yang sah ya, saya bilangnya yang sah, yang legal, yang sah, yang diberikan legitimasi, nggak pernah. Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, banyak yang menulis. Tapi yang menulis itu tidak pernah satupun mendapatkan legitimasi dari Yesus. Betul atau salah, Pak? Saya, Pak. Ya, kalau perintah langsung memang tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah itu isi dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mendapatkan legalitas dari Yesus. Betul nggak? Legalitas nggak pernah, kan? Maksudnya ya karena memang ini balik lagi ke obrolan. Ya makanya itu. Enggak, karena memang berhubungan. Jadi kan kita kan Injil, tadi bahasnya kan Injil kan. Nah itu Pak. Ya kalau timelinenya, kronologinya tentu nggak bisa. Yesus sudah naik dulu, baru di sini murid-murid menulis Injil gitu kan. Jadi kalau mau suruh verifikasi ya nggak bisa gitu, karena secara timeline ya nggak bisa, secara urut-urutan waktu nggak bisa. Betul. Nah, oke, tadi artinya Bang Ardiansa mau bilang bahwa tidak pernah ada kitab secara buku begitu. Kitab Injil secara buku itu ada atau tidak? Nah, itu. Kitab Injil secara buku. Oke. Kita sepakat dulu ya. Kitab ini yang dimaksud Allah atau bukan yang dimaksud Allah? Yang dimaksud Allah, Bang Ardiansa tahu? Tahu saya. Saya tahu ya kitab yang dimaksud Allah, tahu saya. Tahu. Apa itu? Kitab kan ketetapan. Kitab kan dalam bahasa Arab itu bukan cuma ketetapan. Iya, bukan cuma ketetapan. Bukan cuma ketetapan memang. Bisa berarti buku, bisa berarti tulisan, bisa berarti kitab kan gitu. Jadi artinya jangan potong cuma satu bagian, padahal maknanya itu ada beberapa gitu. Nah sekarang begini, apakah Allah memerintahkan Nabi Isa menulis? Enggak juga kan? Artinya apa? Ya. Artinya ketetapannya secara oral, simple aja. Artinya ketetapannya secara oral. Bahkan gini Pak, bahkan Al-Quran sekalipun itu Allah bertanggung jawab dihafalkan di hatinya Nabi. Dihafalkan di hatinya Nabi itu tanggung jawab Allah. Jadi maksudnya gini, itu Allah sendiri yang bilang bahwasanya wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku yang bertanggung jawab atas hafalanmu gitu loh. Jangan kau buru-buru cepat menghafal, aku yang bertanggung jawab gitu kata Allah. Jadi artinya bahkan Quran sekalipun itu nggak pernah diperintahkan ditulis oleh Allah, enggak. Tapi ada tapinya. Tapi kita umat Islam itu disuruh untuk taat kepada siapa? Allah, Rasul dan pemimpin. Wa atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Wa atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Pada zaman itu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, ya kan? Nabi Muhammad ini sebagai wakil Tuhan. Betul nggak, Pak? Wakil Tuhan. Nah, Muslim ya. Iyalah. Kalau nggak perspektif muslim nggak jalan diskusinya dong.
Iya, makanya saya Iya. tegaskan itu. Wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan ini mempunyai otoritas. Ada datanya? Ada. Nanti kalau Bapak minta tunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad diberikan otoritas oleh Allah. Oh, ada. Otoritas itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah sendiri yang bilang bahwasanya Muhammadur Rasulullah. Allah yang bilang Muhammad itu utusan Allah, langsung dari Allah tuh. Jadi itu Nabi Muhammad mendapatkan apa? Legitimasi dari Allah. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan hak otoritas tersebut, maka Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk menulis. Artinya apa? Artinya para sahabat memiliki kewenangan untuk menulis berdasarkan otoritas dari Rasulullah. Sah nggak kira-kira kitabnya? Sah. Sah menurut Rasul nggak? Sah. Karena Rasul wakil Tuhan. Sementara tidak pernah ada sejarahnya Nabi Isa menyuruh menuliskan kitab atau ketetapan yang diberikan oleh Allah itu kepada murid-muridnya. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Nggak pernah terjadi di dalam Islam, baik di dalam Islam maupun di dalam Kristen. Syukron, teman-teman. Nggak terjadi itu, Pak. Betul nggak? Yesus juga nggak pernah. Yesus juga nggak pernah kan menyuruh murid-muridnya, wahai Matius, wahai Lukas, wahai Markus. Nggak pernah. Artinya apa? Artinya kalaupun ada kitab yang dituliskan setelah Nabi Isa naik ke atas, berarti kitab tersebut tidak legal menurut Yesus, tidak legal menurut Nabi Isa. Nah, kalau kalau Bapak memang mau membahas kitab yang tidak legal itu, saya angkat tangan. Karena apa? Karena nggak legal menurut Yesus, nggak legal menurut Nabi Isa. Itu. Silakan, Mbak. Ya, kalau bicara tentang legal dan tidak legal, saya pikir bukan hanya sekedar, maksudnya gini loh, jangan mentang-mentang Yesus sudah naik ke surga, terus ada orang yang tulis kitab apa pengajarannya ditulis, lalu kemudian itu nggak legal. Belum tentu juga, karena Yesus nggak pernah bilang itu ilegal gitu loh. Kalau itu sesuai dengan ajarannya, kalau Yesus bisa datang kembali, dia bilang, oh iya, I confirm this, gitu kan. Cuma masalahnya kan ini kan perspektif Bang Ardi bahwa itu ilegal gitu. Padahal enggak kalau menurut saya. Selama itu benar, yang ditulis itu benar, saya pikir yang bersangkutan nggak akan keberatan. Selama yang ditulis itu benar. Tapi kalau yang ditulis benar, ya punya hak untuk bilang ini ilegal, ini nggak benar gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau dibilang kitab suci yang ditulis setelah Yesus itu ilegal, saya kurang setuju dengan hal itu. Ukuran kebenaran. Ukuran kebenarannya itu dari Yesus atau dari bukan Yesus, Pak? Ya, dari Yesus. Tetapi kan pengajaran yang disampaikan itu adalah disaksikan gitu loh. Ada saksi, ada murid-murid begitu kan. Jadi gini loh. Dikonfirmasi sama Yesus nggak, Pak? Iya kan, kalau bilang timeline nggak mungkin dong. Nggak mungkin, berarti. Bilang di belakang. Iya, Bapak kemarin kan udah ngakui bahwasanya kitab tersebut belum tentu benar. Ya kan? Iya, tapi saya bilang bahwa belum pas. Iya kan? Belum tentu benar kan? Iya, belum tentu benar, tapi juga belum pasti salah begitu kan? Iya, jadi saya juga nggak bilang pasti salah bisa, kan? Tidak bisa berarti bilang bahwa kitab kami ini tidak bisa dipercaya, nggak bisa juga. Ya belum tentu benar. Iya, belum tentu benar. Tidak bisa dibilang bahwa kitab Injil itu tidak bisa dipercaya. Kalau keseluruhannya jawabannya tidak bisa dipercaya, belum tentu bisa dipercaya karena jawabannya belum tentu, Pak. Belum tentu itu nggak ada kepastian. Ya. Nah, iya kan? Okay. Iya. Tetapi sesuatu itu bisa dianggap sebuah kebenaran ketika ada saksi toh. Nah, ketika pertanyaan saya sekarang, saksinya siapa? Murid-murid Yesus kan pada waktu Markus menulis itu masih pada hidup. Dan Markus murid Yesus, Pak. Markus murid Yesus. Markus itu muridnya Petrus. Enggak, ya, saya kan tanya Markus murid Yesus bukan? Iya, Markus itu murid dari Petrus. Ya, penulis. Ya, bukan murid Yesus berarti. Iya betul. Tetapi pada zaman waktu dia menulis itu rasul-rasul masih hidup. Kalau itu tulisan salah, pasti rasul-rasul akan protes dong. Loh. Belum lagi Matius mengkonfirmasi ada. Tahun berapa ditulis, Pak? Markus ditulis tahun berapa?
sebelum perusakan penghancuran bait suci kayaknya tahun 60-an kalau nggak salah. Nah, iya kan? Tahun 60-an kan? Iya, murid-murid siapa yang memverifikasi tulisan Markus, Pak? Memverifikasi artinya ini adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya pikir murid-murid yang lain juga bisa memverifikasi. Ada datanya, Pak. Yesus pernah ngomong gini. Datanya ada. Ya kita bicara tentang logika saja gitu. Kalau datanya mereka kumpul satu tempat gitu, memang Kalau ada. saya ada datanya, Pak. Kalau saya ada datanya, siapa yang memverifikasi namanya siapa. Bahkan gini, Pak. Di dalam Islam itu yang dilihat itu sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Di dalam Islam yang dilihat itu orangnya, Pak. Orangnya, Pak. Misal gini. Kalau ada yang menyampaikan, saya tanya kepada Bapak nih, ada 2 orang yang menyampaikan, Pak. Yang satu pembohong, penipu, yang satu orang jujur. Pertanyaan saya, Pak, secara akal sehat, Bapak lebih percaya yang mana? Yang jujur, pasti yang jujur. Pasti yang jujur, betul nggak? Ini secara akal sehat, betul nggak? Di dalam Islam juga gitu. Di dalam Islam itu pemberi kabar tersebut haddasana, pemberi kabar tersebut itu harus orangnya dilihat dulu. Dari siapa kamu dapat? Oh, dari ini. Oh, ini itu siapa? Oh, ini. Oh, ternyata ini tuh murid. Ini tuh sahabat Rasul. Oke, sahabat Rasul dapat nggak dari Rasul? Sampai gitu, Pak. Nggak boleh sahabat Rasul berhenti di sahabat Rasul, nggak boleh. Misal menceritakan dari ini sampai dengan sahabat Rasulullah, siapa? Bisa Abu Bakar As-Siddiq, hanya berhenti di Abu Bakar As-Siddiq, Pak, nggak sampai Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dapat nggak dari Rasul? Kita nggak bisa. Oh, itu kan Abu Bakar As-Siddiq kan sahabatnya Rasul. Iya tahu, tapi berita yang disampaikan ini yang barusan matan Matan itu redaksi yang disampaikan ini. Jadi kami itu peredaksi, Pak. Umat Islam itu peredaksi. Jadi diberitakan ini. Nah, ini dari siapa dapatnya? Dari ini. Ini dapat ini dari ini. Ini pembohong nggak orangnya? Jujur nggak orangnya? Bagaimana pendapatnya? Oh, ternyata keturunan siapa? Keturunannya ini. Sampai sedetail itu, Pak. Untuk memverifikasi sampai sedetail itu, Pak. Gitu. Bahkan Imam Bukhari ketika hadis tersebut itu harus ketemu orangnya, nggak boleh nggak, harus ketemu orangnya. Oh, ini dapat ini. Ini ketemu nggak sama ini, misal gitu. Ini ketemu nggak sama ini? Oh, ini ketemu. Ini ketemu nggak? Oh, nggak ketemu. Waduh, sudah. Kalau nggak ketemu, derajat hadisnya turun, Pak. Derajat hadisnya turun. Jadi betul-betul ini digunakan secara akademis, Pak. Saya kasih contoh ya. Saya kan peneliti, Pak. Saya peneliti. Jadi yang saya teliti ini, misal saya mau meneliti mengenai gini. Kebetulan saya jurusan olahraga, Pak. Saya mau meneliti tentang sepak bola, Pak. Tentang sepak bola. Oke? Kemudian saya mengambil jurnal-jurnal atau literasi itu dari ahli sepak bola atau dari anak baru belajar kemarin sepak bola. Menurut Bapak yang mana yang bisa dipercaya? Ahli dong, pasti. Digunakan nggak, Pak, literasi Islam itu di universitas semua dunia? Digunakan nggak itu? Digunakan, Pak. Digunakan. Itu literasi dari Islam. Oke. Itu literasi dari Islam. Dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, artinya Markus ini kuat sekali loh. Karena dia itu murid dari Petrus, artinya dia dapat dari Petrus. Petrus itu murid dari Yesus. Dia dapat dari Yesus. Ini kalau bisa rantai apa? Kalau dari hadis itu ada rantai apa? Itu penuturannya. Kalau cuma dari Yesus ke Petrus ke Markus itu kuat sekali. Sedangkan hadis itu begitu panjang, dari sini ke ini itu ada yang hadis sahih yang dipercaya gitu kan. Lah ini loh
Markus ini muridnya Petrus, Petrus muridnya Yesus loh. Itu kan rantainya pendek sekali itu. Oke, sekarang gini Pak. Sekarang gini, redaksi apa yang Markus dapatkan dari Yesus? Misal, ambil satu redaksi dari Yesus. Redaksi apa yang Markus dengarkan sendiri dari Yesus? Ya, enggak ada karena memang Nah, Petrus yang mendengar. Saya akan buktikan Pak. Redaksi ini didengar. Contoh ya, saya akan berikan contoh ya Pak ya. Tunggu. YouTubeku kenapa ini? Si Pak, sabar Pak. Ini kenapa YouTube ini? Teman-teman. Teman-teman di YouTube kedengaran nggak? Oh, aman ya. Aman ya. Oke, aman. Oke, lanjut ya Pak. Aku akan buka hadisnya dulu ya Pak ya. Bentar. Ini. Nah ini, aku buka ini aja ya. Aku balik kamera dulu boleh ya Pak ya? Ya, monggo. Si. Nah ini. Aduh. Si. Ini. Oke ya. Ini hadis Pak ya. Hadis sahih Muslim 2673. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf. Harun ini siapa? Lah kan gitu. Harun ini siapa? Wah, ini Pak. Nama Harun bin Ma'ruf. Kalangan siapa? Dari kalangan atba, kalangan tua. Kunyahnya apa? Abu Ali. Di Arab itu Pak ada tradisi memanggil kunyah. Kunyah itu nama panggilan Pak. Kunyah itu misal anaknya namanya Ali, berarti panggilannya Abu Ali ya gitu loh Pak. Paham ya Pak? Kunyah. Ya. Negeri hidupnya di mana? Dia hidup di Baghdad dulu. Tahun wafat berapa? Tahun 231 Hijriah. Nah, di sini dia meriwayatkan hadis siapa aja? Berikan ini. Apa komentar dari para ulama Pak? Komentar dari para ulama nih. Komentar ulama terhadap ini. Ulama Yahya bin Ma'in mengomentari bahwasanya si Harun bin Ma'ruf ini sikoh. Komentar ulama ini sikoh. Komentar ulama ini sikoh. Sikoh itu apa ya? Aku buka ya. Sikoh itu adil kayaknya ya. Aku buka dulu ya Pak. Sikoh. Nah, aku dimarahin sama ustadz di bawah kalau sampai salah. Mendingan sikoh artinya, waduh. Nah ini sikoh itu terpercaya Pak. Sikoh itu percaya. Nah, dipercaya intinya gitu. Selamatlah aku. Nggak jadi dimarahin para ustadz lah di bawah apa. Nah, gitu Pak. Jadi satu-satu ini Pak. Oke, aman. Terus Harun bin Ma'ruf ini dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab siapa? Kita klik. Gini Pak, satu-satu. Oh, namanya ini. Bapaknya siapa? Abdullah ini bapaknya Wahab. Wahab bapaknya siapa? Muslim. Kalangan apa? Kalangannya tabiin, kalangan biasa. Kunyahnya panggilannya siapa? Abu Muhammad. Negeri hidup di Maru. Tahun wafat 197. Masuk akal nggak Pak? Tahun 197 bertemu dengan orang yang hidup di tahun 231 Hijriah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, gitu loh Tapi, Pak. Artinya dia nggak pernah ketemu Muhammad toh? Loh, dengerin dulu, kan belum selesai, kan masih di sini. Sabar dulu Pak. Ini dapat dari ini, ya kan? Abdullah bin Wahab ini dapat dari siapa? Ia telah mengabarkan kepadaku Amr bin Haris. Amr bin Haris ini, nah ternyata Abdullah bin Wahab ini dapat dari Amr bin Haris. Nih, kita cek siapa Amr bin Amru. Nama bapaknya siapa? Al Haris. Nama bapaknya siapa? Bin Yakub.
Dari kalangan apa? Tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Kunyahnya Abu Umayyah. Tahun berapa wafat? 149 Hijriah. Komentarnya apa? Siko semua, terpercaya. Sampai kepada Amr bin Haris dapat dari Abu Yunus, dan sampai kepada ini Abu Hurairah. Dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini siapa? Abu Hurairah ini ternyata sahabat Rasul. Sahabat. Bapak tahu kan? Abu Hurairah tuh. Bahkan ulama dunia ini Ibnu Hajar al-Asqalani, sahabat ya, memang sahabat ini. Memang sahabat, nggak bisa dibantah. Abu Hurairah itu memang sahabat. Sejarah manapun juga mengatakan Abu Hurairah sahabat Rasulullah gitu loh. Tahun berapa wafatnya? 57 Hijriah. Di mana? Di Madinah. Ya, kunyahnya Abu Hurairah, panggilan Pak. Tapi nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Syakr. Nah, sampai di Abu Hurairah dapat dari siapa Pak? Ya. Dari Rasulullah. Ya, gitu ya. Pak. Artinya jadi gini, setiap perawi, sebentar Pak, sedikit lagi ya Pak ya. Sedikit lagi ya Pak. Setiap perawi ini bisa dipercaya. Setiap perawi ada apa namanya? Statusnya dia itu pembohong atau enggak. Kalau pembohong ada yang nyebutkan Pak, ada status hadisnya bukan sahih tapi gitu Pak. Tapi masih ditulis di sini Kak, masih. Karena untuk apa? Untuk pembelajaran kami. Mana lo contoh yang enggak sahih? Ini yang enggak sahih, ini doif, ini maudhu. Gitu Pak. Silakan Pak, lanjut. Oke, artinya dengan tadi kan ditulis sampai ada yang 200 tahun setelah Muhammad, itu hadisnya begitu dipercaya, begitu kan? Nah, bagaimana dengan orang yang hidup cuma hitungan nggak nyampe 50 tahun bedanya dengan antara Markus dengan Yesus itu? Kalau bilang tentang rantai sanad atau rantai apa itu kan dari Markus ke Petrus, dia dapat dari Petrus dia dapat dari Yesus. Itu rantainya pendek sekali. Teman-teman muslim dengan rantai yang begitu panjang, begitu bisa percaya, sedangkan Markus yang rantainya cuma 2 gitu. Teman-teman muslim nggak bisa percaya. Saya komentarin ya Pak. Sekakal buat saya. Ya, saya komentarin ya Pak ya, boleh ya? Monggo. Oke, saya tadi udah menerangkan rantai ini itu ada redaksinya, betul nggak? Ada redaksinya. Ada kan tadi kan, redaksi itu isi Pak, isinya maksudnya. Ya. Ada redaksinya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Markus kan dekat dengan Yesus. Pertanyaan saya, redaksi apa yang didapat oleh Markus dari Yesus? Ada nggak? Ya, seluruh tulisan yang dia dapat itu di dalam Injil itu dia dapat dari Petrus. Petrus datanya mana? Gitu. Oke, baik. Datanya mana? Bahwasanya Markus. Coba kita bahas satu redaksi ya. Satu redaksi. Coba kita buka Markus 1 ayat 1. Oke, silakan Mbak buka di situ. Markus 1 ayat 1 sebagai contoh ya. Contoh redaksi ya. Markus 1 ayat 1 biar nggak kemana-mana. Biar apa namanya nggak terlalu jauh ya. Markus 1. Oh, Markus 3:21. Markus 3:21 Pak. Markus 3:21. Nah, coba. Nah, ini apa ya? Betul ya? Ya. Ya, misal begini Pak. Jujur Pak, saya ini sangat cinta terhadap Yesus atau Nabi Isa Pak. Mohon maaf. Saya sangat cinta. Makanya ketika saya melihat ayat ini, saya sakit hati Pak. Oke? Ya. Saya sakit hati. Saya sangat cinta kepada Nabi Isa Pak. Saya sangat cinta. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka kaum keluarganya, ia atau Yesus tidak waras lagi. Pertanyaan saya Pak, Markus ini dapat dari siapa redaksi ini Pak? Yang saya tanya redaksi ini. Jangan ke redaksi lain dulu. Redaksi ini dapat dari siapa? Petrus. Oke, tunjukkan datanya bahwasanya redaksi ini yang saya tanyakan redaksi ini adalah bersumber dari Petrus. Redaksi ini.
Ya, Silakan. kita nggak bisa. Nah, nggak ada itu. tulisan seperti itu. Nah, Tapi kan itu. maksudnya, ya, Berarti maksudnya Bapak- jangan samakan. Bapak nggak bisa jangan bilang- samakan. Ya, oke. Bapak nggak bisa bilang Markus ini dapat dari Petrus, karena belum tentu juga yang deket itu memberitakan redaksi ini, betul nggak? Ilmiah nggak Pak saya ini Pak? Yang deket, misal yang deket ini Markus muridnya Petrus, murid sekalipun ini belum tentu memberitakan redaksi ini, betul nggak? Sepakat nggak dengan saya? Belum tentu kan? Ya, oke lah. Iya, secara ilmiah gitu Ya, Pak. Gini loh, kalau itu. bicara tentang pasti atau enggak pasti, itu memang kita juga nggak bisa ngomong tentang hal itu. Tetapi kan secara logika kita bisa lihat gitu. Nggak bahwa bisa, berarti nggak dia ada. dapat dari Petrus. Iya, nggak ada sejarahnya tapi Pak, nggak ada sejarahnya Markus dapat dari Petrus. Kalau ada silahkan buktikan redaksi tersebut. Saya minta satu redaksi saja, terserahlah di Markus berapa, bebas lah. Ini tadi kan bahasnya Markus 3:21. Saya sakit hati sebenarnya baca ini Pak. Saya sakit hati. Tapi orang Kristen nggak sakit hati, malah bangga. Itu kacaunya begitu. Oh, Saya sakit Nggak hati. bangga lah, nggak bangga. Tapi kalau memang tertulis seperti itu, kami nggak kemudian gimana gitu. Kami gimana ya? Oke, Kalau nanti memang saya tertulis, akan buktikan. Ini kan apa namanya? Ini kan bukan menurut apa namanya? Ini kan cuma menurut sebagian orang berpikir bahwa dia nggak waras. Ya wajar. Duh, bukan menurut sebagian orang, itu menurut keluarganya Pak. Iya. Coba Bapak baca lagi. Iya, tapi bukan orang lain, keluarganya, dan bukan musuh itu keluarganya. Iya, nggak masalah. Orang bisa aja. Keluarga bisa aja nganggap. Ada orang yang dianggap ya udahlah, kita nggak usah ngomongin tentang Iya nggak bisa. berandai-andai jadinya ya kan, Iya, kita iya. nggak mau. Oke, gini Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Biar santai Pak, minum dulu ya. Ya silakan. Ya oke. Kopinya Bapak mana? Kok nggak ditunjukkan kopinya? Saya nggak biasa Kopinya mana? ngopi. Saya nggak bisa ngopi. Air putih atau ngeteh? Nah, nggak bawa tadi. Minum Nggak- dulu Pak, istirahat santai, minum dulu Pak. Nggak apa-apa. Aman Pak, aman. Silakan Pak, silakan. Ya, kita balik lagi lah. Kan tadi ujung-ujungnya Markus. Ya memang cara pandang teman-teman Muslim memang kelebihan teman-teman Muslim kan secara sanad itu kalau hadis itu kan ada dari ini meriwayatkan dari ini. Memang ada catatannya. Tapi jangan pakai cara yang sama dengan kita kan gitu dua pandangan yang berbeda gitu. Jadi jangan pakai caranya Muslim untuk memaksakan cara itu kepada kitab kami gitu. Oke, izin Pak, itu sebetulnya, izin Pak, sebetulnya saya kan dari tadi udah klaim, saya ini seorang peneliti Pak, saya seorang peneliti. Yang saya tanyakan kepada Bible ini bukan berdasarkan pandangan Islam. Oh Islam tuh begini, oh, Bapak harus juga begitu, enggak. Tapi yang saya kan berhubung ini diskusinya adalah ilmiah, bukan diskusi ketuhanan. Bukan diskusi teologi atau kepercayaan. Kan kalau diskusi kepercayaan masing-masing Pak percaya, nggak perlu dibuktikan kan. Kalau ada orang mau nyembah pohon, mau ngapain saya? Mau ngapain? Ya. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terserahlah, haknya dia mau nyembah pohon kek, mau nyembah batu, itu urusannya dia, urusan saya kan gitu. Tapi ini kan kita diskusinya kan ilmiah. Nah, saya sebagai peneliti itu menggunakan logika berpikir secara akademis dan juga secara kalau bisa dibilang itu metodologis penelitiannya Kritis itu ya saintis gitu loh Pak. Saya melihat saintis. Kalaupun nggak usah pakai cara Islam karena nggak sama gitu loh, nggak sama. Saya secara saintis aja. Bahkan secara saintis, ketika saya ditanya oleh dosen saya pas waktu saya mau ujian, ini narasi ini dapat dari siapa? Saya jawab, saya dapat dari ini Pak. Coba mana? Saya tunjukkan. Ini
Oh ini Pak, dalam bahasa Inggrisnya ini, saya sudah translatekan sudah. Oh gitu. Nah, ini itu siapa dia? Apakah expert atau tidak dalam bidangnya? Expert Pak, mana buktikan? Saya buka. Ini Pak, saya tunjukkan di laptop Pak. Ini expert. Dia bidang apa? Ditanya sama dosen saya lagi. Dia bidang ini Pak, basket memang. Jangan sampai olahraga, tapi olahraganya itu bidangnya pencak silat. Padahal yang diteliti basket, nggak nyambung kan? Gitu loh. Jadi saya tunjukkan sampai ke oh ya, dia meneliti tentang ini. Dia memang ahli dalam bidang itu, bahkan profesornya dia mendapatkan gelar doktor dan profesor itu memang dalam bidang itu, bukan dalam bidang yang lain. Gitu loh Pak. Nah, sampai segitu ilmiahnya kami di kampus. Saya mandangnya itu secara ilmiah Pak. Gak usah disamakan dengan dengan Islam. Kalau dari Islam memang luar biasa, nggak bisa terbantahkan. Memang ilmiah juga, gitu, nggak bisa terbantahkan itu Pak. Makanya kenapa kalau diserang lewat validitas atau tidak validnya data, mohon maaf, nggak bisa ada yang bisa nembus selama 1400 tahun, Pak. Gitu. Lanjut Pak, silakan. Oke, sebenarnya tadi kalau nggak salah, kalau kita mundur sedikit, tadi saya cuma tanya. Apakah kan dari apa namanya penjelasan Bang Ardi tadi mengatakan bahwa Injil itu cuma kitab Injil itu adalah ketetapan mengenai pokok-pokok atau mengenai apa tadi saya catat, pokoknya mengenai pokok-pokok gitu ya, tentang keilmuan dan hikmah gitu kan. Nah itu saya suka itu dicatat sama Pak Pendeta, saya suka itu. Lanjut. Tapi kemudian kan saya tanya, apakah itu kemudian dibukukan atau tidak? Iya kan, tadi kan memang kalau tadi Mas Ardi bilang kitab itu ketetapan, padahal arti kitab itu bisa berupa juga tulisan, bisa juga berupa buku, bisa berupa ketetapan kan. Nah, yang saya tanya, apakah kemudian kitab Injil itu dibukukan? Nah, itu yang saya tanya. Oke, jawaban saya kemudian dibukukan. Kalau memang dibukukan, nanti pasti kan kita akan bahas kembali. Kalau memang tidak, ya oke. Oke. Tapi saya punya dasar-dasar yang lain gitu kan. Sebentar Pak. Oke Pak. Dibukukan atau tidak itu pertanyaan Bapak kan? Iya. Oke. Butuh legitimasi nggak pembukanya? Kalau butuh legitimasi saya bilang enggak. Kalau nggak butuh legitimasi, banyak yang membukukan. Nah itu jawaban saya. Banyak yang membukukan. Nah gini, yang menerimakan Yesus atau Nabi Isa, betul kan? Ya, ya. Artinya yang mempunyai otoritas kan Yesus atau Nabi Isa, karena sudah diberi otoritas oleh Tuhan, kan gitu? Ya. Nah, otoritas kemudian legitimasi penulisan ini yang berhak memberikan siapa menurut Bapak? Legitimasi penulisan yang berhak memberikan siapa menurut Bapak? Ya yang punya otoritas. Yang bersangkutan. Betul kan? Ya Yesus. Nah, kalau Bapak bertanya kepada kami, kitab Injil itu ditulis atau tidak? Kalau secara legitimasi, Yesus nggak pernah memberikan, Nabi Isa tidak pernah memberikan legitimasi. Berarti kesimpulannya nggak ada, tidak dituliskan, karena Yesus sendiri nggak pernah memberikan legitimasi. Tapi kalau secara ilegal atau tidak sah menurut Yesus, oh banyak Pak. Kan nggak sah menurut Yesus, tidak pernah diberikan, istilahnya tidak pernah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menerima langsung dari Yesus untuk penulisan, legitimasi penulisan kitab, nggak pernah menerima langsung, nggak pernah. Jadi kalau Bapak menanyakan kitab itu dituliskan nggak? Saya bagi dua, kitab yang mendapat legitimasi atau kitab yang nggak dapat legitimasi. Kalau kitab yang mendapat legitimasi nggak ada. Nabi Isa nggak pernah memberikan legitimasi kepada murid-muridnya untuk menulis, nggak pernah. Tapi kalau kitab yang nggak mendapatkan legitimasi itu bukan urusan saya, karena nggak legal menurut Yesus, nggak legal menurut Nabi Isa. Begitu Bapak. Kitab ini dimaksud dalam Al-Quran itu adalah kitab dalam bentuk buku atau cuma oral gitu? Lisan, oral Pak.
ketika ketetapan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad oral juga. Nabi Muhammad oral juga kan? Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Misal Pak, saya sholat nih, saya sholat misal, di depan saya kan sajadah Pak, betul nggak? Tahu kan sajadah, Bapak tahu ya sajadah ya? Ya kayak di masjid itu loh Pak. Alas untuk. Ya alasnya itu sajadah namanya Pak ya. Nggak ada buku kan di sini ya? Nggak ada buku kan? Saya sholat nih Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian saya berbicara begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kegiatan yang saya lakukan ini kegiatan apa Pak? Mau apa? Melafalkan. Iya, melafalkan kan? Membaca kan? Betul nggak? Enggak dong. Loh. Enggak, baca itu ada tulisannya. Oh enggak selalu. Membaca itu enggak selalu harus ada tulisan. Misal membaca situasi. Bahasa Indonesia coba cari. Oh, itu berbeda. Oke, siap Pak, siap. Oh, saya suka itu. Saya suka Ya. Pak. Wah, kalau saya disuruh buka-buka literasi, wah saya orangnya Pak. Tenang aja Pak. Oke ya, kita cek di sini. Mana ini? Bapak juga cari juga di situ. Nih. Oke ya. Tunggu Pak. Ini Pak. Nomor 1, ada berapa definisi di sini Pak? Membaca ini ada berapa definisi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 definisi, betul ya Pak? Iya. Ya oke. 1, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Nah ini baru harus ada, oke? 2, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Nah ini baru harus ada tuh. Apa yang tertulis berarti harus ada. 3 apa Pak? Mengucapkan. Seperti apa? Doa atau mantra. Membaca juga dapat didefinisikan sebagai mengetahui. Betul nggak? Misal mengetahui apa? Mengetahui suratan tangan atau garis-garis pada telapak tangan. Coba saya baca urat tangan. Ini membaca Pak. Iya, membaca karena ada sesuatu yang bisa dibaca, iya kan? Iya, oke. Mengucapkan doa. Saya tadi mengucapkan nggak Pak? Mengucapkan. Oke, selesai. Itulah membaca. Oke, lanjut. Udah saya jawab ya? Ya, gini loh, itu kan punya 3 pengertian. Jangan ya seperti yang tadi loh, kata kitab itu dipotong cuma pengertiannya kata tapan. Itu kalau menurut saya cara yang nggak adil gitu. Loh, kitab itu punya beberapa pengertian, tapi kenapa cuma diambil cuma salah satu pengertian? Itu yang nggak fair menurut saya. Gini Pak, karena Nabi Isa tidak pernah menyuruh untuk menulis. Itu jawabannya. Coba, sekarang saya tanya, di dalam menurut Bapak kitab kan harus tertulis. Pertanyaan saya sekarang, tunjukkan Yesus di mana memerintahkan murid-muridnya untuk menulis. Tunjukkan. Nggak ada. Nah iya, berarti nggak ada kan? Ya sama. Nabi Isa juga tidak pernah memerintahkan untuk menulis. Jangan dipermasalahkan sesuatu yang Bapak juga nggak bisa buktikan. Ya memang gini loh. Memang tidak ada perintah menulis, tetapi ketika gini. Misalnya saya dengar seseorang berbicara, dia nggak pernah nyuruh saya untuk tulis, tapi saya tulis, udah pasti salah tulisan saya. Belum tentu benar, belum tentu salah. Itu dia. Iya, belum tentu benar juga.
Iya. Iya, kesimpulannya tindakan- belum pas. Kesimpulannya kalau belum tentu benar itu sudah pasti benar atau belum pasti benar, Pak? Ya, Coba belum saya pasti. tanya. Nah, iya, belum pasti. Artinya gini loh, bro. Kalau Iya, siap. misalnya saya dengar seseorang, terus saya catat gitu. Apakah itu sudah pasti salah? Ya enggak juga. Ya enggak, apakah kan itu- saya nggak bilang sudah pasti salah. Saya nggak bilang. Nah, oke. Tapi tidak pasti benar kan? Tidak Jadi pasti benar kan? Kitab yang saya pegang itu Belum tentu benar. Bisa jadi memang Injil, bisa jadi kan? Bisa jadi itu memang Injil. Loh, kok bisa jadi memang Injil? Gimana sih, Pak? Maksudnya gimana? Kalau semuanya disebut Injil ya salah. Itu sudah pasti bukan. Kalau semuanya disebut Iya. Injil sudah pasti bukan. Tapi di dalamnya apakah terkandung beberapa ketetapan dari Allah kepada Nabi Isa? Bisa jadi ada. Nah, itu jawabannya. Bisa jadi ada. Ya kan? Enggak gini. Iya enggak? Misalnya Iya enggak? ini. Ya. Kan tapi ini bisa jadi ini benar semua loh. Loh, nggak bisa. Kalau benar semua berarti sudah pasti benar. Tadi Iya, Bapak kan bilang bisa belum tentu jadi. benar. Ya jawabannya Iya, tuh iya. jawabannya tuh Jadi belum gini, tentu gini. benar. Itu jawabannya, Pak. Ya mari kita pakai logika bahwa ini belum tentu benar, Iya. tapi bisa jadi ini benar semua. Oh, nggak bisa. Bapak bilang kalau Bapak bilang semua ya, berarti sudah pasti benar karena semua. Betul nggak? Enggak loh, bisa jadi ini benar semua. Kita nggak pernah tahu. Yang tahu kan Tuhan. Ya kan? Yang tahu Tuhan. Pak, kalau yang namanya semua itu kepastian, Pak. Itu kepastian. Iya. Nah, sedangkan kitab Bapak itu belum tentu benar, belum pasti salah. Iya. Iya, berarti Artinya belum tentu gini, benar juga. Berarti ada beberapa alternatif yang bisa terjadi. Benar semua, sebagian benar, atau Kalau salah semua itu namanya bukan alternatif. Kalau semua bukan alternatif, namanya secara komprehensif. Oh, enggak. Kalau secara komprehensif enggak bisa. Tapi kalau sebagian, iya bisa jadi. Misal begini. Kata Yesus begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Loh, sama maknanya dengan yang ada di Quran. Yesus utusan, Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Selesai. Sama iya. Makanya isinya Pak, itu bisa jadi masih ada ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Bisa jadi ada. Tapi kalau Bapak bilang semuanya pasti benar, itu enggak. Karena Tadi saya kesimpulannya nggak bilang. belum tentu benar gitu. Berarti Mas Ari kurang menangkap maksud saya. Ini memang tadi sesuai dengan yang kita sepakati bersama bahwa Iya. Injil ini bisa belum tentu benar, tapi Belum tentu benar. salah. Belum tentu salah. Bisa jadi ini benar semua, bisa jadi. Oh enggak. Kita nggak tahu. Kalau benar semua itu bukan bisa jadi, Pak, tapi kepastian. Gini. Saya kasih contoh. Misalnya Gimana sih Bapak ini? Misalnya gini. Anak saya ngerjain tugas, ngerjain ujian. Ya, anak saya ngerjain ujian. Terus saya tanya, gimana kamu ngerjain itu? Bisa. Pasti benar semua. Belum tentu sih, Pi. Misalnya dia bilang. Tapi ternyata bisa nggak dia dapat nilai 100? Loh, Bapak kan bertanyanya kepada anak Bapak. Iya. Betul nggak? Nah, Iya. itu bertanya secara keyakinan atau secara ilmiah? Saya tanya, secara keyakinan Iya. atau secara ilmiah? Ya, apapun itu. Loh, ya nggak sama. Kita kajian ilmiah. Bapak bilang ke anak Bapak itu kajiannya bukan ilmiah tapi keyakinan.
Kamu yakin nggak pasti benar? Kamu yakin nggak salah semua? Itu kan keyakinan. Tapi kalau kajiannya ilmiah berarti Bapak harus tahu jawaban dia. Kamu tadi jawab pertanyaannya ini. Kamu tadi jawab apa, nak? Aku tadi jawab ini ya. Oke ya, simpen. Kamu tadi jawab apa yang nomor 2? Ini. Sampai nomor 10. Baru itu namanya kajian ilmiah. Betul nggak? Tapi kalau Bapak tanya ke anak hanya sebatas, kamu yakin nggak? Itu keyakinan, Pak. Ya sama halnya saya tanya gini, sebentar Pak. Mohon maaf. Sama halnya saya tanya gini, Bapak yakin nggak Matius ditulis oleh Matius? Yakin nggak? Yakin. Selesai, kan keyakinan. Iya. Tapi kan ketika pertanyaan saya begini, Bapak bisa nggak membuktikan secara ilmiah bahwasanya Matius ditulis oleh Matius? Ilmiah, bisa nggak membuktikan? Iya. Bisa nggak? Tadi juga enggak, kan jawab dulu dong. Bisa secara nggak? ilmiah. Ya, bisa nggak membuktikan secara ilmiah bahwasanya Matius memang pasti 100% ditulis oleh Matius, pasti. Nggak mungkin bisa nggak, pasti iya. Bisa nggak membuktikan? Oh iya, maka saya harus butuh itu kan metode-metode penelitian yang tepat untuk itu kan. Nah, itu harusnya yang Bapak terapkan ke anak Bapak. Kalau hanya soal keyakinan, ya selesai. Bapak yakin nggak Matius? Oh iya yakin. Ya udah, nggak apa-apa, kan keyakinan. Ya masalahnya tadi kita juga bicara itu bukan masalah kita juga bicara tadi bahwa kitab ini bisa benar ataupun bisa salah itu juga berdasarkan keyakinan. Iya nggak? Tadi kita nggak bahas bahwa ini udah pasti salah. Oh, saya ada kajiannya loh. Iya. Saya ada kajiannya kan, ilmiah loh kajian saya. Betul. Saya bukan berdasarkan kajian keyakinan, Pak. Gimana? Ya oke, saya ulangi lagi ya. Saya runut ya. Iya. Saya runut dari awal ya. Tadi Anda bahwa karena Yesus tidak pernah verifikasi, maka itu belum tentu benar. Nah itu kan juga bicara tentang keyakinan gitu loh. Karena Yesus tidak pernah verifikasi. Oke. Maka itu belum tentu. Verifikasi itu apa? Bicara tentang keyakinan juga. Bukan bicara tentang verifikasi itu apa, sudah Pak? pasti salah gitu kan. Enggak. Misal gini, Bapak bilang verifikasi. Aduh, ini ya telat ya masuknya ya suara saya. Telat nggak, Pak? Enggak. Di saya aman. Telat nggak? Si. Nge-lag nggak teman-teman? Teman-teman di bawah nge-lag nggak? Coba. Loh aku kok HP ku kok nggak bisa dipencet, Pak? Tunggu. Panas mungkin. Tunggu, Pak, tunggu. Aduh lah. Saya tak kipasin dulu bentar. Aku kipasnya ngarah ke aku sumuk. Oke ya. Nah, udahlah. Ini aman ya teman-teman ya. Oke ya. Oh, oke lah. Gak jelas, gak ngelag. Oke, sudah tadi, bagus. Mungkin hampir 1 jam kita muter-muter di situ-situ aja kayaknya. Mungkin kita move on kayaknya. Gimana? Boleh aja, Pak. Tapi saya selesaikan dikit lagi ya. Oke ya. Jadi saya memang membahas dari tadi kepada Bapak. Ini konsepnya adalah konsep analisis secara ilmiah. Dianalisis secara ilmiah, bukan dianalisis secara keyakinan. Kalau secara keyakinan saya angkat tangan. Ampun dah. Kenapa? Karena ketika Bapak yakin nih Matius ditulis oleh Matius, misal Markus ditulis oleh Markus, misal, ya yakin, ya nggak apa-apa, kan keyakinan Bapak. Tapi yang dibahaskan bukan keyakinan, melainkan pembahasan secara akademis. Berarti harus ada bukti-bukti ilmiah dan catatan-catatan orang-orang terdahulu membuktikan nyambung antara ini dan juga ini. Ada kebenaran yang terjadi, kebenaran ada berapa banyak, ada kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi, kan begitu? Betul nggak? Nah, kebenaran yang terjadi di dalam Islam, alhamdulillah semuanya tercakupi, baik itu kebenaran korespondensi maupun kebenaran koherensi, begitu loh Pak. Benar dianggap jika kebenaran korespondensi benar jika benar dianggap benar,
Ya, sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Ya, itu kebenaran korespondensi itu. Ya, oke ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Boleh ya? Atau kepanjangan ya? Panjangan ya mungkin ya? Nggak apa-apa. Oke, sesuatu dianggap benar jika terbukti dengan fakta. Misal begini, Al-Quran, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya ada api di dalam laut. Padahal yang berkata itu adalah 1400 tahun yang lalu, firman yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ada api di dalam laut 1400 tahun yang lalu. Apakah itu termasuk kebenaran korespondensi? Yes. Kenapa? Karena sesuatu dianggap benar ketika sesuai dengan fakta. Faktanya begitu. Oke. Nah, itu kebenaran korespondensi. Begitu, Pak. Oke. Silakan, Pak. Iya, kalau tadi saya rasa untuk menentukan sebuah benar atau tidak, bukan cuma sekedar bahwa itu Yesus ngomong itu benar atau tidak, atau Yesus mengiyakan, atau Yesus konfirmasi enggak itu tentang sesuatu itu benar atau enggak, ya kan? Ketika ada saksi mata yang bisa memverifikasi, itu nggak harus Yesusnya loh. Kalau ada saksi mata yang, oh iya Yesus pernah ngomong begini, dan murid-muridnya juga setuju dengan pernyataan itu juga salah satu bentuk verifikasi sebuah kebenaran kan, gitu. Oke, sekarang saya tanya, coba klasifikasikan derajat kebenaran pemberitaan Bible Bapak. Klasifikasikan. Misal, gini, kalau di tempat kami, Pak, ketika sanadnya terputus itu dhaif. Ya. Dhaif. Oke. Ketika nggak sampai Rasulullah, itu sanadnya apa gitu. Ketika sampai Rasulullah, sahih. Ketika ada penipu di situ atau pendusta, di salah satu sanadnya ada perawinya ada pendusta yang memang dia ternyata pendusta atau pelupa, sudah lupa pada saat dia meriwayatkan itu, dia sudah usia lanjut, Pak. Artinya dia sudah pelupa, maka sanadnya dhaif. Atau seperti apa? Atau turun. Nah, itu ada klasifikasinya. Saya minta tolong klasifikasikan kebenaran yang ada di Bible Anda. Misal, kalau sampai ke Yesus, kebenarannya apa? Kalau nggak sampai ke Yesus, hanya sampai ke sini, kebenarannya apa? Kalau sampai hanya di sininya lagi, kebenarannya apa namanya? Kalau nggak ada sanadnya, apa sebutannya? Nah itu, silakan. Di kita nggak ada yang model begitu ya. Jadi artinya memang ini dua tata cara yang berbeda, ya kan? Tapi kalau kita bicara tentang misalnya nih, apakah bisa dipercaya orang yang 200 tahun setelah Muhammad kebenarannya dengan orang yang hidup pula cuma mungkin belasan tahun dari kehidupan Yesus gitu. Ini bukan soal ngomongkan percaya dan tidak, Pak. Kita berbicara data, Pak, di sini, Pak. Ini bukan soal kepercaya dan tidak. Nah, sekarang lebih percaya mana, Bapak? Lebih percaya mana? Orang yang memang ada di zaman Yesus, ya, orang yang ada di zaman Yesus, tapi Yesus tidak pernah memberikan redaksi itu kepada orangnya. Lebih percaya mana? Orang itu tidak pernah mendapatkan redaksi sama sekali dari Yesus. Nggak pernah. Sedangkan kami, Rasulullah memberikan redaksi itu kepada si A. Si A menceritakan kepada si B, dapatnya dari Rasulullah. Si B dapat dari A, yang notabene A dapat Rasulullah. Si B menceritakan kepada si C dapat dari si B dapat dari si A, yang notabene sumbernya dari Rasulullah. Lebih percaya mana? Saya ada redaksi, Bapak nggak ada redaksi. Ayo. Iya. Yang masalah kan memang di Muslim ada catatan itu. Di Kristen memang tidak ada catatan bahwa Yesus ngomong kepada Petrus ngomong kepada Markus, itu tidak ada, memang catatannya memang tidak ada gitu. Tetapi apa ya, secara logika ya kan. Oke lah, kalau memang kalau kata-kata saya secara logika nggak bisa diterima, tapi ya renungkanlah. Oke, sekarang saya tanya secara logika ya. Saya ikutin secara logika ya, Pak. Secara logika ya. Oke. Ya. Logikanya secara logika ya. Logis atau tidak?
Ya, sekali lagi saya ulangi, logis atau tidak ketika mempercayai sesuatu yang nggak ada datanya, logis nggak? Ya nggak logis dong, nggak Nah, logis. ya sudah, nggak ada kan datanya, redaksi itu nggak ada kan? Ya, tapi kan gini loh, ya memang yang ditulis itu nggak ada. Ya Tetapi sudah. kan ada catatan Bapak Gereja yang bilang bahwa Markus itu adalah murid dari Petrus. Otoritas Bapak Gereja apa? Saya tanya, apa otoritas Bapak Gereja? Bapak Gereja yang dimaksud, mungkin saya akan sebutkan nama Papias. Papias Apa itu- otoritas Papias? Otoritas Papias Iya, apa? Sebentar. Papias itu dapat infonya dari Yohanes. Ya, Papias itu murid dari Yohanes. Nah, lebih baik Pak, lebih baik dibuktikan secara data dulu bahwasanya memang ada manuskrip secara Papias itu muridnya dari Yohanes. Itu lebih bagus Pak diskusi kita. Oh ini loh Bang Ardi, saya ada buktinya. Misal begini Pak, misal begini. Saya ada data bahwasanya Nabi Muhammad itu dimintai tolong sama orang Kristen Pak. Saya ada datanya. Nah gitu misal. Bapak percaya nggak Nabi Muhammad itu dimintai tolong oleh orang Kristen untuk perdamaian, supaya berdamai? Percaya nggak Pak? Untuk perlindungan. Jadi orang Kristen minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Bapak percaya nggak? Orang Kristen itu minta tolong kepada Nabi Muhammad untuk dilindungi. Bapak percaya nggak dengan ucapan saya? Orang Kristen Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Percaya nggak? Saya belum pernah baca sih. Oke, saya buka datanya. Gini kan enak Pak, ya kan? Diskusi itu berbasis data, gitu. Nih, oke ya. Oh, yang di bawah udah pada panas. Gak percaya. Iya, sabar. Ya oke ya, sabar ya. Nih. Sabar dulu teman-teman. Jangan terlalu panas gitu kan, nggak enak juga ya kan. Oke ya, nih saya buka nih Pak. Oke ya. Udah kelihatan Pak? Ini Pak. Oke. Ini dari codex-sinaiticus.org. Ini situsnya Kristen, oke? Sepakat dulu kita. Ya. Oke. Kemudian di sini ini Pak, ada partner institution. Di sini ada Santo Catherine's Monastery. Kelihatan Pak ini? Ya. Santo Catherine's ini nggak mungkin Islam kan? Nggak mungkin lah. Ini saya buka klik ya. Bapak lihat sini biar saya nggak kepotong. Bapak dilihat sini. Ini Santa Monastery. Saya klik. Oke ya. SinaiMonastery.com. Tunggu dulu. Loading. Kacau pula ada internet ini ya. Oke ya, tunggu ya Pak. Nih. SinaiMonastery.com. Oke. Di sini ada Gunung Sinai nih. Nah, tuh ini Gunung Sinai nih, Pak. Oke, di sini punyanya orang Kristen ya. Tuh, punyanya orang Kristen ya. Tuh. Oke. Kan dari situs Kristen tadi, nggak mungkin kan dari situs Islam. Nah, ini kita ke history. Ada Old Testament. Old Testament ini punya siapa, Pak? Kristen kan? Yahudi. Iya, tapi kan punya Kristen kan? Di sini ada Muhammad Pak. Ada Muhammad. Ini sejarah. History itu kan artinya sejarah ya. History kan artinya sejarah ya. Kita cek di sini ada Muhammad nih. Nah ini. Oke, saya klik Pak. Saya klik. Nah ini contoh ya. Ini contoh doang. Kita nggak usah ke sini. Tapi ini contoh ya. Contoh. Nah ini Muhammad. Ini ya. Coba mana ya? Ini kan. Ini kan, oke ya. Aku baca ya. Aku baca. Ini ya. Loh, mana tadi? Nah ini, hak paten Muhammad diberikan kepada wilayah suci Sinai pada tahun kedua Hijriah yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Sebuah delegasi dari Sinai Kristen meminta surat perlindungan dari Muhammad. Surat ini dikabulkan dan disahkan olehnya saat ia meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut. Surat perlindungan tersebut dikenal sebagai ahtiname, dari kata Arab yang berarti kewajiban dan nama yang berarti dokumen atau surat wasiat. Dokumen tersebut mana?
Ya, dokumen tersebut berperan penting dalam perlindungan biara sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan Muslim. Tuh. Ya. Oke ya. Oke, Pak. Ya. Jadi ini capnya ini capnya Nabi Muhammad nih, Pak. Ada. Nah ini hak paten Muhammad. Nah, saya data ada. Jadi begini Pak diskusinya. Jadi ketika saya mengklaim, saya pakai data. Ketika ketika Bapak membantah, misal logikanya begini ya sudah, berarti logikanya harus pakai data, kan gitu Pak. Nah, silakan Pak. Gitu Ya. loh. Sebentar, ini goyang. Ya, mungkin apa ya, kurang apa ya yang disampaikan tadi agak melebar dari bahasan kita kayaknya ya. Iya, saya hanya mencontohkan bahwasanya ketika Bapak mengklaim sesuatu itu sertakan datanya biar saya bantahnya juga pakai data. Kalau saya menggunakan data terus Bapak bantahnya secara logika begini loh. Kalau saya balik logikanya Bapak percaya yang pakai data atau percaya yang nggak ada datanya? Thank you. Logika nih. Logika. Ilmiahnya yang mana? Ilmiah percaya menggunakan data, ada datanya, atau yang ilmiah hanya ya begitu, nggak ada datanya. Logis yang mana, Pak? Ya harus ada data tentunya. Nah, cuma data seperti yang dulu, tadi saya sampaikan bahwa saya tidak mau nggak kosong aja. Maksudnya saya punya data bahwa memang Markus itu murid dari Petrus. Saya punya data. Saya punya data Papias memang murid dari Yohanes, itu saya punya data. Kalau itu mau ditunjukin ya saya juga bisa gitu. Enggak, saya tadi sebenarnya tanya, ada nggak redaksi itu loh Pak, yang diterima oleh Markus itu redaksi dari siapa? Redaksi dari siapa? Nah itu kan saya bilang bahwa memang berbeda cara dari memang harus diakui mungkin secara tulisan memang hadis itu ya sanadnya sanad rantai sanadnya itu memang tertulis gitu ya, oke. Tetapi ya gimana ya saya bilangnya ya, bahwa jadi untuk memverifikasi sesuatu itu benar atau tidak kan nggak harus Yesus sendiri. Tadi saya bilang bahwa itu bisa dari saksi-saksi atau kesesuaian enggak dengan tadi saya kayaknya sudah jelasin ya. Misalnya ini Yesus menyampaikan firman ini disaksikan oleh murid-murid yang lain. Cuma memang kalau ditanya mana datanya bahwa murid-murid memverifikasi pernyataan Markus, ya enggak ada gitu. Itu kalau misalnya memang Bang Ardi minta data yang seperti itu, memang saya harus akui memang saya tidak ada data yang seperti itu. Luar biasa. Tapi Pak Pendeta ini jujur. Aku sukanya sama Pak Pendeta ini ya. Itu jujur teman-teman. Kalau saja Pak Pendeta ini nggak jujur, wah saya nggak mau diskusi. Serius. Ya. Yang saya bisa sampaikan itu tadi bahwa Markus adalah murid dari Petrus. Ya, Petrus adalah murid dari Yesus. Gitu. Ya, kalau dibilang mana bahwa ada tulisan yang mengatakan bahwa ini dia dapat full dari Petrus dapat full dari Yesus, memang nggak ada tulisan itu. Ya, kalau ditanya tulisan seperti itu memang nggak ada. Tetapi yang saya bisa sampaikan itu tadi, Markus adalah murid dari Petrus adalah murid Yesus. Jadi besar kemungkinan itu memang diturunkan, besar kemungkinan. Kalau ditanya datanya, tulisannya saya nggak punya. Itu. Nah, itu ya. Bagusnya Bapak gitu. Ya kalau cuman ya Bapak nggak ada jawaban lain selain kemungkinan, itu jawaban terbaik memang. Kemungkinan itu jawaban terbaik, bukan kepastian. Bukan kepastian. Jadi yang ditulis oleh Markus ini adalah kemungkinan saja. Bapak nggak bisa bilang kemungkinan besar, kemungkinan kecil, nggak bisa karena nggak ada datanya. Yang bisa Bapak katakan hanyalah kemungkinan. Iya, kemungkinan iya. Kemungkinan itu jawaban yang paling benar, gitu loh Pak. Tapi mungkin itu, ya kemungkinan itu bukan kepastian.
Pasti nggak bahwasanya Markus ini mendapat dari Petrus? Oh nggak pasti, nggak pasti. Buktinya nggak ada redaksinya. Nah, itu. Memang kelemahannya itu. Memang kelemahannya itu. Tidak ada tulisan yang menulis bahwa Petrus menyampaikan kepada Markus. Memang nggak ada gitu. Ya, oke. Ya, tadi saya udahlah, daripada kita lama-lama, maksudnya saya mengatakan data terbaik yang bisa saya sampaikan bahwa Markus itu murid Petrus, Petrus adalah murid Yesus. Nah itu. Jadi saya nggak ke situ dulu, Pak. Nanti kalau saya kejar ke situ nanti jangan. Sudah jam segini. Kita lanjutkan ini yang sama, sesi yang sama ini. Gimana kalau kita lanjutkan misal minggu depan gitu, Pak. Tapi dengan tema yang sama ini meneruskan aja, Pak. Gitu gimana? Iya ya, atau makin udah terlalu malam juga ya. Jam 11 Pak, saya tadi kan bilangnya. Memang aduh, bahkan untuk bahasan ini sebenarnya kita udah ngomong di minggu lalu itu kan. Tapi betul. Memang saya takutnya kalau kita nanti ke depan stuck di sini lagi gitu. Oh enggak akan stuck. Saya juga ngerti lah Pak, kalau udah nggak jalan tuh ngapain diterusin kan gitu kan. Ya kan? Okay. Artinya kita sudah, kalau sudah, saya gini pokoknya Pak, saya tuh kalau ada kesimpulan yang namanya sudah disimpulkan, tali itu kalau disimpul Pak kan selesai. Ini disimpul kan. Nah kalau ada kesimpulan disimpul ini ya sudah kita lanjut ke sini gitu loh Pak. Nah di sini nanti kita bikin kita simpulkan lagi kan gitu kan, betul nggak? Ya, oke. Ya, luar biasa Pak Pendeta ini. Saya sangat respect dari dulu teman-teman. Dari dulu Pak Pendeta ini ketika debat dengan saya ya. Kita udah kenal setahun ya Pak? Setahun lah ya. Mungkin ya. Saya sempat nggak main TikTok juga lama sih soalnya. Iya kan lama kan. Saya tunggu-tunggu nggak muncul-muncul juga kan Bapak kan? Nah gitu. Saya saking hormatnya, respect kepada beliau teman-teman. Masya Allah, luar biasa Pak Pendeta. Teman-teman, tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta. Yo, Masya Allah, luar biasa. Pak Pendeta, salam hormat ya. Terima kasih sudah mengikuti live saya. Bukan live saya, ini live kita berdua sih. Live kita berdua. Mungkin ada yang sepatah dua kata dari Pak Pendeta yang mau disampaikan sebelum kita akhiri Pak. Silakan Pak. Iya, oke. Mungkin kalau nanti kita sempat akan berdiskusi lagi gitu, mungkin sebenarnya saya udah siapin data tentang karena tadi temanya ada kitab mana yang tidak rubah-rubah. Sebenarnya maksud saya pikir Mas Ardi akan sampaikan ini loh, ini ternyata bukti kita Kristen kitabnya dirubah-rubah. Nah nanti saya juga akan sampaikan bukti. Oh ini saya juga punya bukti bahwa itu. Sebenarnya saya berharapnya seperti itu tadinya. Pak, gini loh Pak, kita ini kan entertain, harus ngerti lah. Masa semuanya langsung ditaruh di awal? Jangan Pak, biar penonton penasaran kan sama kita yang mau dibahas apa ini. Gimana sih? Ya, gitu loh. Karena saya pikir nggak ada part 3 lagi gitu. Saya pikir nggak ada part 3. Dibikin part aja, santai aja Pak, tenang aja. Pokoknya urusannya kalau debat dengan Ardiansa itu beres lah intinya semuanya Pak. Oke. Karena mungkin mau istirahat ya. Oke, saya mungkin penutup. Jadi ya saya senang berdiskusi dengan Mas Ardi ini karena memang buat saya diskusi itu harusnya memang kita saling mendengarkan gitu ya, saling mendengarkan dan diskusi itu memang harus menjadi pembelajaran buat orang yang dengar, baik buat saya, buat Mas Ardi, buat teman-teman yang di bawah, yang nonton, itu harusnya jadi pembelajaran begitu ya. Nah, mungkin ke depan kita juga mungkin akan sampaikan dengan data-data dan masalah kita bisa terima data itu atau enggak, kita bisa menerima hasil diskusinya itu kan balik lagi ke kita gitu kan. Ya, yang penting selama diskusi berjalan dengan baik, dengan diskusinya sehat gitu, dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang nggak kasar gitu ya. Saya pikir itu diskusi yang sehat dan saya akan senang sekali kalau bukan cuma part 3, part 4, part 5 selama memang ini baik gitu ya. Ini baik, kondusif terus
saling Siap, Pak. memperlengkapi satu dengan yang lain. Saya pikir itu. Siap Pak. Saya juga teman-teman, asal teman-teman tahu, saya itu seperti cermin teman-teman. Kalau lawan diskusi saya baik, saya bukan cuma baik tapi hormat saya. Saya bukan cuma baik teman-teman, tapi saya hormat. Tapi kalau lawan diskusi saya penghujat, saya hajar itu. Saya permalukan itu. Iya. Di sini saya tadi tidak pernah sama sekali membuat narasi mempermalukan Pak Pendeta meskipun Pak Pendeta nggak bisa jawab. Nggak pernah. Karena apa? Karena Pak Pendeta bukan lawan saya. Hanya teman diskusi. Betul begitu Pak Pendeta? Siap. Hanya teman diskusi kami. Bedakan teman diskusi dengan lawan debat ketika melawan oten-oten yang penghujat. Mohon maaf. Gitu loh. Beda kelas Pak. Pendeta ini beda kelas, nggak sama teman-teman dengan teman-teman Kristen yang oknum-oknum ya. Itu sebutannya Pak, oknum ya. Itulah. Oknum lah. Itu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum saya tutup? Udah cukup saya pikir. Oke Pak Pendeta, terima kasih sudah hadir dalam room saya. Meskipun di room saya Bapak juga tetap mau hadir, Masya Allah, luar biasa. Saya berterima kasih. Salam untuk keluarga Pak, sehat selalu. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya Pak ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Masya Allah. Selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta. Siap. Saya pamit ya. Siap.